Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Restu dari kelas 11 bahasa absen nomor 1. Di sini saya akan menjelaskan bab pasukan Jepang datang ke Indonesia. Yang pertama, pasukan Jepang menguasai Indonesia. Pasukan Jepang menguasai Indonesia pada tanggal 7 Desember 1941. Aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan aksi militer yang kemudian cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara yang meliputi wilayah Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan, dan Samarinda. Padahal kolonial Hindia Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Mengetahui hal seperti itu, Sekutu tidak tinggal diam. Sekutu lalu membuat persekutuan komando gabungan yaitu ABDATCOM Amerika British Dutch Australia Command. Komando ini dipimpin oleh Jenderal Sir Argama Percival Wavell yang berkedudukan di Bandung. Walaupun demikian, ABDATCOM tidak mampu menghalangi laju penguasaan wilayah Asia Tenggara atau Indonesia oleh Jepang. Buktinya selang beberapa minggu kemudian Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942. Kemudian juga Karagan, Rembang, Jawa Tengah, dan di Eretan Watan, Indramayu, Jawa Barat. 4 hari kemudian kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut, akhirnya 8 Maret 1942 Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh Sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara penyerahan secara resmi di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Jenderal Traja van Starkborg dan Panglima KNI Lejen Ternama menjadi wakil Sekutu upacara tersebut. Kemudian Lejen Himau menjadi wakil dari Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis kemudian Indonesia berada di bawah penjajahan Jepang. 2. Sambutan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia pada awal menyambut kegembiraan kedatangan pasukan Jepang. Mereka dielulukan sebagai saudara tua yang membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Di mana-mana terdengar ucapan banzai, banzai, selamat datang, Soekarno-Mohatta. Selama masa kolonial Hindia, Belanda bersikap non-kooperatif, secara berbalik bersikap kooperatif perubahan. Sikap tersebut diakibatkan diantaranya lahirnya kebangkitan bangsa Timur dan ramalan Raja Jayabaya tentang kedatangan. Setelah itu dianggap sebagai suatu kemenangan bangsa Asia atas Eropa yang sekaligus mengkikis adanya anggapan bangsa Barat sebagai bangsa yang tidak terkalahkan. Yang ketiga, pemerintahan Jepang di Indonesia. Setelah resmi di bawah penduduk Jepang, maka dibentuklah pemerintahan militer yang bersifat diktator. Namun tidak lama kemudian, untuk mengimbangi demi kelancaran penguasaan Indonesia, maka dibentuk pemerintah. Yang A. Pemerintahan militer. Pasukan Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang diberi tugas untuk menjalankan pemerintah di Indonesia pasca pendatangan penyerahan wilayah tersebut oleh Belanda dan Sekutu. Selanjutnya, Indonesia dibagi dalam 3 wilayah kekuasaan militer. Pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Ekstoni Sudan, dan untuk Sumatera berpusat di Bukit Tinggi. Kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Asmau Sudan. Untuk Jawa dan Madura berpusat di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut. Ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan Kedua, untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku berpusat di Makassar. Setiap pemerintahan mempunyai kebijakan yang berbeda-beda untuk setiap daerah penduduk. Susunan pemerintah militer Jepang tersebut adalah Gonshireken, Panglima tentara yang kemudian disebut dengan Seikon Shikikan, Panglima tertinggi, sebagai pucuk pimpinan. Di bawah atas Gongse yang dirangkap oleh kepala staf kantor pusat pemerintah militer ini disebut Gonsaikabu. Di bawah lagi Gonsaikabu, koordinator pemerintah dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur.
Yang B, pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan antara lain dengan mengeluarkan UU nomor 27 tentang aturan pemerintah daerah yang kemudian dimantapkan lagi dengan UU nomor 28 tentang pemerintahan SHU serta Taku Betsusi. Setiap wilayah dibagi lagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Misalnya Jawa dibagi menjadi 3 provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta 2 daerah istimewa Kochi, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Pembagian ini dianggap tidak efektif sehingga dihapuskan. Akhirnya Jawa dibagi menjadi 17 keresidenan SHU dan pemerintahan oleh seorang residen sucokan. Keresidenan terdiri atas kota praja, isi kabupaten, kawenan atau distrik, kecamatan, eksekutif sukan dibantu oleh cokan kanbu Majelis Perumasyarakat SHU. Pada tanggal 5 September 1943 dibentuk Badan Pertimbangan Keresidenan SHU Sangkayai dan Badan Pertimbangan Kota Praja Istimewa Shisang-in. Banyak antaranya Husein Dijaningrat sebagai Kepala Departemen Urusan Agama, Sutarjo Kertohadikusumo sebagai Kepala Pemerintahan di Jakarta. 7 tokoh di Indonesia lainnya menduduki jabatan sebagai penasihat, yaitu Insinyur Soekarno, Mr. Suwandi dan Abdul Rashid, Profesor Dr. Supomo, Muhtar bin Prabu Prawoto Sudimuloyo. B. Berganti lagi kepada bab yang B, organisasi di masa pendudukan Jepang. 1. Bersifat sosial kemasyarakatan. Yang pertama, Gerakan 3A Nippon, Pemimpin Asia Nippon Cahaya Asia dan Nippon Pelindung Asia, merupakan organisasi sosial yang dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Tokoh Parinda Jawa Barat yaitu Mr. Syamsuddin sebagai ketua. Tujuan Gerakan 3A adalah penghibur masa Indonesia untuk mengabdi kepentingan Jepang, memprogonda. Gerakan 3A tahun 1943 dibubarkan karena tidak mendapatkan simpati dari rakyat dan diganti Putera. Putera Tenaga Rakyat. Putera, organisasi Putera resmi didirikan pada tanggal 16 April 1943. Pemimpinan Putera terdiri atas Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantoro. 4 serangkai. Menurut Jepang, Putera bertugas untuk memutuskan segala perang. Selain tugas di bidang propaganda, Putera juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. Perkembangan Putera merupakan bumerang bagi Jepang sebab anggotanya memiliki nasionalisme yang tinggi. Oleh karena itu, Jepang pada tahun 1944 membubarkan organisasi Putera. C. Majelis Islam ala Indonesia atau bisa disebut MIAI. Jepang sangat memerlukan kekuatan umat Islam Indonesia yang jumlahnya mayoritas untuk membantu melawan sekutu. Oleh karena itu, MIAI yang dibentuk pada pemerintahan kolonial Hindia Belanda diperbolehkan beraktivitas oleh pemerintah penduduk Jepang pada tanggal 4 September 1942. Ketika MIAI menjelma menjadi sebuah organisasi yang besar, pada tokoh mulai mendapat pengawasan. Program Baitul Mal yang diharapkan dapat membantu pendaan Jepang ternyata hanya bermanfaat untuk perjuangan Islam. Jepang yang kecewa akhirnya membubarkan MIAI pada bulan November 1943. Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Setelah MIAI dibubarkan, Jepang membuka Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau bisa disebut juga MASYUMI. Harapan agar lembaga ini dapat mengumpulkan dana dan menggerakkan umat Islam untuk mendukung Jepang dan perang
Pasifik, tokoh yang memimpin masyumi adalah Kiai Hasyim Asy'ari, wakilnya adalah Kiai Mansur dan Kiai Wahid Hasyim, sedangkan Kiai Bagus Hadikusumo dan Abdul Wahab dipercaya sebagai penasehatnya. Himpunan Kebaktian Jawa atau Jawa Hokage. Pada bulan Maret 1944, pemerintahan Jepang membentuk Jawa Hokage. Pucuk pimpinan langsung dipegang oleh Gunsekai, sedangkan di daerah pemimpin oleh gubernur atau residen. Para tokoh nasionalis mulai dipinggirkan. Tujuan pendirian Jawa Hokage adalah menggerakkan seluruh rakyat Indonesia agar terbakti kepada Jepang, yang diwujudkan dengan menyerahkan emas, intan, dan segala harta benda untuk kepentingan perang. Namun karena organisasi ini membuat rakyat susah dan menderita, maka tidak mendapat dukungan bangsa Indonesia. 2. Bersifat similiter. Bersifat similiter adapun bentuk sebagai berikut: pengarahan tenaga pemuda, kedua sinden barisan pemuda, ketiga kaibo dan korpas kewaspadaan, fujinkai barisan wanita, kelima barisan pelapor, keenam Hizbullah. Yang pengerahan tenaga pemuda Jepang melatih agar menjadi pemuda yang disiplin. Yang kedua, Sinenda, barisan pemuda Sinenda didirikan pada tanggal 23 April 1943. Anggotanya terdiri atas Indonesia usia 14 tahun sampai 22 tahun. Untuk mendapatkan tenaga cadangan guna memperkuat usaha mencapai kemenangan dalam Perang Asia Pasifik, pada bulan Oktober 1944 dibentuk Joshi Sinendan Putri. Upaya ini dilakukan untuk memperbesar organisasi sehingga diharapkan dapat berdaya guna bagi kepentingan Jepang. 3. Bersifat militer. Yang pertama, prajurit pembantu Heiho. Yang kedua, pasukan pembela tanah air peta. Cuma 2. Nah, yang pertama, Heiho merupakan pasukan yang beranggotakan pemuda Indonesia yang dibentuk berdasarkan instruksi Kementerian Angkatan Darat Jepang. Yang kedua, pasukan pembela tanah air peta. Peta merupakan pramiliter di Indonesia yang bertugas membantu pasukan Jepang dalam menghadapi pasukan sekutu dalam Perang Asia Pasifik. Saya akan menjelaskan lagi bab C yang berjudul eksploitasi dan penindasan dihadapi dengan perlawanan. Pertama, pemberlakukan ekonomi perang. Kedua, pengekangan pendidikan dan kebudayaan. 3. Eksploitasi sosial. Keempat, perlawanan terhadap tyranni. 1. Pemberlakukan ekonomi perang. Pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki, memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Jawa dibatasi atas 17 lingkungan autarki, Sumatera atas 3 lingkungan dan daerah autarki. Hal ini disebabkan kolonial Hindia Belanda membuhimanguskan objek-objek vital yang ada di Indonesia. Yang kedua, pengekangan pendidikan dan kebudayaan. Sistem pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang berbeda dengan masa kolonial Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, sedangkan masa kolonial Hindia Belanda hanya kalangan dibangun oleh Jepang untuk memfokuskan pada kebutuhan perang. Meskipun akhirnya pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan secara jumlah, sekolahnya menurun sangat drastis dari semulanya 21.500 menjadi 13.500. Yang ketiga, eksploitasi sosial. Pemerintah penduduk Jepang pernah mencetuskan kebijakan Romunsa. Awalnya pembentukan Romunsa mendapat sebutan baik dari rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan sifat yang sukarela dan hanya dalam waktu tertentu. Namun, itu perubahan ketika kebutuhan untuk berperang meningkatkan pengarahan Romunsa berubah menjadi kewajiban. Pelaksanaan kerjaan juga panjang dan tidak menentu. Hal tersebut membuat rakyat sengsara. Perlawanan melalui gerakan bawah tanah, gerakan rahasia,
Kelompok yang saling berkomunikasi dan bekerja sama sebagai berikut. 1. Kelompok Sultan Sajahir. 2. Kelompok Amir Syafarudin. 3. Kelompok Asrama Angkatan Baru Indonesia. 4. Kelompok Asrama Indonesia Merdeka. 5. Asrama Prapatan 10. Yang C. Perlawanan bersenjata. Perlakuan Jepang yang tidak berperi kemanusiaan menimbulkan reaksi dan perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai wilayah. Kebencian ini ketika di beberapa tempat Jepang menghina aspek-aspek keagamaan. Berikut ini beberapa perlawanan yang muncul pada masa pendidikan Jepang. 1. Rakyat Aceh mengangkat senjata. 2. Perlawanan di Singaparna. 3. Rakyat Indramayu mengangkat senjata. 4. Perlawanan rakyat Kalimantan. 5. Perlawanan penduduk Irian, Barat Papua. 6. Perlawanan anggota pasukan peta. Yang D. Menjelang berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia. 1. Dampak pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang terhadap bangsa Indonesia sebagai berikut. 1. Aspek politik. 2. Aspek ekonomi. 3. Pendidikan. 4. Bidang birokrasi dan militer. Saya akan menjelaskan yang aspek politik. Sejak masuknya kekuasaan Jepang di Indonesia, berorganisasi politik tidak dapat berkembang lagi. Yang kedua, aspek ekonomi. Pendudukan bangsa Jepang atas wilayah Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara imperialisme lainnya. 3. Pendidikan. Pada masa penduduk Jepang di Indonesia, kehidupan berkembangnya pesat dibandingkan dengan kolonial Hindia Belanda. Jadi pendidikan itu di kehidupan Jepang berkembang pesat dibandingkan dengan masa kolonial Hindia Belanda. Keempat, bidang birokrasi dan militer. Secara birokrasi, kekurangan Jepang atas wilayah Indonesia dipegang oleh kalangan militer. Sekarang yang nomor 2, janji kemerdekaan. Jenderal Kuniakaki Koiso menggantikan Tojo sebagai Perdana Menteri Jepang akibat memburuknya kedudukan pasukan Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Yang kedua, pembentukan PPKI. Sebagai realisasi janji kemerdekaan yang diucapkan PM Tojo, maka pada tanggal 1 Maret 1945, Panglima Pasukan Jepang di Jawa, Tentara Letjen Kumachi Harada, mengumumkan dibentukan Doku Ritosu Junbi Chokashi atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Anggota BPUPKI berjumlah 67 orang yang terdiri atas 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Secara resmi keanggotaan BPUPKI diumumkan pada tanggal 29 April 1945. Laporan hasil kerja dari beberapa kepanitiaan yang dibentuk dalam BPUPKI yang diterima Panglima Tertinggi Tentara Jepang di Jawa diteruskan kepada Panglima Tertinggi Tentara Jepang untuk daerah selatan. Yang kedua, pembentukan BPUPKI. BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah penduduk Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebagai gantinya pada saat itu dibentuk Dokuchi Jumbi Linkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bisa disebut PPKI. Tugasnya adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan atau pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, dalam rangka peresmian PPKI, antara lain Insinyur Soekarno, Yesus Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat dipanggil menghadap Terauchi ke Dalat, Vietnam. Anggota PPKI berjumlah 21 orang yang mewakili hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sekian, saya Adelia Rustulianto setelah menjelaskan bab pendudukan Jepang dan responsnya bangsa Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.